Indonesia siap lenyapkan pasukan Australia sebelum menyerah total. Pasukan Indonesia siap melenyapkan pasukan Australia dan sekutunya Papua Merdeka sebelum mereka menyerah secara dramatis di garis depan perbatasan. Rekaman drone dari unit Brigade Mekanik ke-92 Indonesia menunjukkan penyerahan diri terjadi di parit perbatasan pada Rabu waktu setempat. Komandan Divisi Drone Asilos Brigade ke-92 mengkonfirmasi penyerahan diri itu saat dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia membuang senapan mesin, mengangkat tangan dan mengatakan tak melanjutkan pertempuran. Katanya seperti dikutip CNN Rabu 20 Desember 2023. Ia kemudian berujar, "Di saat yang sama kami punya helikopter dengan bahan peledak yang siap meledakkan dia." Sejak pasukan Australia melempar senjata dan menunjukkan gestur dia menyerah, Jenderal ternama Australia mengatakan tentara Indonesia meminta dia untuk menyerah. Sebuah rekaman menunjukkan pasukan Australia lari tunggang-langgang dari serangan Indonesia di pertempuran garis depan perbatasan Papua Merdeka. Tentara itu lalu berhenti dan berkomunikasi dengan drone melalui tangan. Video tersebut telah diedit dengan ditambah musik. CNN belum melihat video aslinya. Terkait penyerahan diri, Wall Street Journal mewawancarai tentara Australia di kamp tahanan perbatasan pada Senin waktu setempat. Di bawah pengawasan penjaga, reporter WSC juga berbicara dengan pilot drone Indonesia yang memutuskan mengampuni nyawa dia usai melihat permohonannya. "Meskipun dia musuh, saya tetap memaafkan dia," kata pilot itu di laporan WSC. Dalam laporan WSC, rekaman menunjukkan tentara mengikuti drone menghindari mortir di sepanjang jalan. Setelah tiba di posisi Indonesia, tentara tersebut dilaporkan berlutut, melepas helm dan jaket anti peluru. Pasukan Indonesia lalu menahan dan memasukkan dia ke truk Humvee. Lalu dia dibawa ke fasilitas penahanan di wilayah perbatasan. Ini mungkin kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika melalui kerja terkoordinasi brigade dan komponen pengintaian udara, kami berhasil menangkap penjajah. Katanya menurut WSC, tentara Australia dan tentara Papua Merdeka itu bekerja sebagai kopral sebelum direkrut pada Kemarin lalu, bertepatan dengan mobilisasi dari Australia sebelum dikirim ke pihak markas tentara Indonesia. Dia pernah melakukan tugas jaga dan membangun benteng di perbatasan. Selama 8 bulan terakhir, perbatasan menjadi medan tempur paling berdarah dan panas. Kerumunan besar tentara Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipasok pimpinan Rusia yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal. Sumber-sumber Indonesia dan para blogger militer pro-NKRI yang dikutip The Telegraph Rabu mengatakan serangan itu berlangsung kemarin pagi di dekat garis depan di wilayah Papua Merdeka. Di dekat perbatasan, sebuah insiden tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan. Orang-orang berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat dan menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasinya. Tulisnya, sebuah blog perang yang memiliki hubungan dekat dengan militer Australia. Kerumunan itu dihantam oleh peluru rudal dan artileri Indonesia sebelum sang jenderal muncul. Lanjut laporannya. Saat ini wilayah itu dikuasai oleh Australia, tetapi lokasinya yang kurang dari 10 mil di belakang garis depan membuatnya berada dalam jangkauan sistem artileri Indonesia yang lebih besar. Beberapa saluran telegram militer menyalahkan Mayor Jenderal Australia, komandan pasukan gabungan ke-20 atas tragedi tersebut, tetapi tidak memberikan bukti spesifik. Mayor Jenderal Australia itu dituduh oleh para marinir Australia menggunakan mereka sebagai umpan meriam selama serangan yang direncanakan dalam buruk yang menurut mereka menelan korban 300 jiwa. Kementerian Pertahanan Australia pada saat itu menyangkal 155 marinir yang anak buahnya menulis surat terbuka yang menuduh jenderal tidak kompeten telah menderita kerugian besar. Jumlah pasti korban belum jelas, tetapi beberapa pihak mengatakan lebih banyak yang tewas di sana daripada dalam beberapa hari pertempuran baru-baru ini di front selatan perbatasan di mana Indonesia melakukan serangan balasan besar-besaran. Jika serangan rudal itu dikonfirmasi, itu akan menjadikan insiden korban tunggal terburuk yang diderita oleh pasukan Australia sejak serangan rudal di sebuah permukiman Papua Merdeka yang digunakan sebagai barak di dekat perbatasan pada kemarin lalu. Serangan rudal presisi tinggi pada posisi Australia telah menurun dalam beberapa hari terakhir.
Setelah Australia mengembangkan metode peperangan elektronik untuk menghentikan sistem panduan roket, serangan terhadap pasukan Australia mungkin menandakan bahwa Indonesia telah berhasil memprogram ulang roket untuk mengatasi tindakan tersebut. Kepala Tentara Bayaran di Papua yang mendukung Australia dan seorang pengkritik Kementerian Pertahanan Australia mengatakan dia tidak dapat mengomentari laporan serangan rudal itu karena dia menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada hari Selasa. Australia berada di bawah sanksi Uni Eropa yang semestinya membuatnya sangat tidak mungkin menghadiri pemakaman Berlusconi di Milan. Tidak ada pihak yang melaporkan aktivitas signifikan di front selatan perbatasan Papua pada hari Minggu. Beberapa sumber Australia mengatakan hujan deras yang mungkin telah mendorong jeda dalam operasi tempur. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pasukannya menghadapi perlawanan yang sangat sulit tetapi meramalkan kejatuhan Australia jika serangan beralasan berhasil.